Hai teman-teman, nama aku Katy Perry. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga bersama Ibu Agustina. Terima kasih Katy Perry. Anak-anak, mari kita belajar bersama tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Negara Indonesia memiliki berbagai tradisi yang dilakukan masyarakatnya. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi yang sampai sekarang masih terpelihara adalah Fahombo atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nias dikenal luas di seluruh wilayah di Indonesia dengan tradisi lompat batunya. Tradisi lompat batu ini dikenal sebagai Fahombo atau Hombo Batu. Masyarakat di Pulau Nias, Sumatera Utara telah melakukan tradisi ini selama berabad-abad secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Saat melakukan Fahombo, pemuda Nias harus melompati batu yang tingginya sekitar 2 meter. Ancang-ancang lari yang dilakukan oleh pemuda tersebut tidak begitu jauh. Dengan lari ancang-ancang yang tidak jauh, pemuda Nias akan melaju kencang dan menginjakkan kakinya pada sebongkah batu. Kemudian, ia melompat ke udara melewati batu besar. Pemuda tersebut tidak boleh menyentuh puncak batu sedikit pun dan harus mendarat dengan sempurna. Jika pemuda tersebut tidak mendarat dengan sempurna, resikonya akan mengalami cedera. Saat memainkan permainan tradisional, terkadang kita akan berteriak untuk memberikan aba-aba atau dukungan kepada para pemainnya. Teriakan tersebut membuat permainan menjadi lebih semangat. Makin banyak yang berteriak, makin banyak pula bunyi yang kita dengar. Ada 2 sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Pemantulan bunyi terjadi apabila bunyi tersebut dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaan keras. Benda keras tersebut dapat berupa besi, kaca, dinding bata, kayu, seng, dan sebagainya. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli, gaung atau kerdam, dan juga gema. Pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras bunyi asli. Kedua, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Misalnya, jika kamu berteriak di dalam ruangan kosong yang dikelilingi tembok, maka akan terjadi bunyi pantul. Yang ketiga, gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Misalnya, ketika berteriak di depan tebing yang cukup jauh jaraknya, maka akan terdengar bunyi pantul seperti suara aslinya. Bunyi pantul dapat bermanfaat bagi kita.
Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, mengetahui letak sekelompok ikan di laut, dan bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli dapat memperkeras bunyi asli. Penyerapan bunyi. Benda yang permukaannya lunak adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contohnya karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, dan spons. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Sekian materi kita hari ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.